Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la syarika lah. Fa Allah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Besar Kaum Cibagati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di pekan pertama di bulan Dzulqa'dah ini hari yang ke-5 ya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ini hari yang ke-5 di bulan Dzulqa'dah. Ini sudah bulan-bulan dilaksanakannya haji dan beberapa kota sudah take off menuju Madinah. Semoga Allah yang Maha Memelihara menjadikan para jemaah haji termasuk dari kita termasuk dari yang mabrur dan Allah pun memberikan keberkahan umur rezeki kepada kita. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah bisa hadir di bait Allah. Termasuk anak cucu kita, ya. Semoga Allah menjadikan mereka semua anak cucu kita di kemudian hari termasuk yang dimudahkan oleh Allah bisa wukuf di Arafah. Insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada dosa kita ini. Kajian kita masih dalam tema besar implementasi amaliyah awal. Reviewnya boleh sampaikan Ramadan dengan seluruh amaliyah di dalamnya mengharapkan alumninya kita semua ini memiliki 4 kompetensi, 4 keahlian. 1. Ahli akhlak. 2. Ahli ilmu. 3. Ahli syukur. 4. Ahli irsyad. Jadi dan disampaikan ini reviewnya bahwasanya Ramadan seluruh amaliyah di dalamnya dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya kita memiliki 4 kompetensi, 4 keahlian. 1. Ahli akhlak. 2. Ahli ilmu. 3. Ahli syukur. 4. Ahli irsyad. Yang pertama, ahli takwa. Apa cirinya? Jawabannya Quran surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 20. Apa intinya? 1. Sepanjang hidupnya ia selalu berbuat kebaikan. Bagaimana caranya supaya setiap kita memiliki motivasi ingin selalu berbuat kebaikan? Qalu qabla dzalika muhsinin, begitu di akhir ayat 16 surah Al-Dariyat. Jadi sepanjang hidupnya di dunia ia selalu berbuat kebaikan. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi motivasi, pendorong, penggerak orang selalu berbuat kebaikan? Jawabannya Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 47. Ini soal sedikitnya waktu kita di dunia apabila dikonversi dengan waktu di akhirat. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita itu sangat singkat, bahkan hanya setara dengan 1 jam hidup kita di dunia ini dibanding dengan konversinya. Kalau waktu kita sangat cepat, maka kita tidak punya waktu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, khianat, apapun. Itu tidak menjadi agendanya dan tidak ada waktu, tidak ada tempat dalam hatinya berbuat seperti itu. Karena waktunya di dunia adalah selalu berkompetisi dengan waktu dan kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dasarnya apa? Maka jawadu fa inna khairal zadi taqwa.
bekal kalian, bekal terbaik dalam perjalanan adalah bekal Allah. Nah ini cirinya. Maka sepanjang waktu, setiap detik per detik dia isi dengan kebaikan. Itu menggunakan parameternya konversi waktu kita di dunia dengan waktu kita di akhirat. Jadi sekali lagi yang membuat kita satu, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Apa yang bisa menggerakkan kita berbuat kebaikan? Al-Hajj ayat 47, An-Naba ayat 18, surah ke-78 ayat 18. Yang tempo hari sudah kita sampaikan penjelasannya atau sedikit uraiannya kaitan dengan dua ayat itu. Kalau di Al-Hajj mengkonversi waktu bahwa satu hari di dunia dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian di An-Naba menjelaskan bahwa ketika kita dibangkitkan di mahsyar, berapa lama kita di mahsyar? 40 tahun akhirat, yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Kemudian mencari perlindungan, mencari syafaat melalui Nabi Adam alaihissalam. Berapa lama perjalanan ke sana? 40 tahun akhirat. Sementara kita punya bekal, punya modal waktu untuk beribadah setara dengan 1 jam saja. Begitulah dua ayat ini sedang kita komparasi beberapa waktu yang lalu. Jadi intinya ciri orang takwa sepanjang hidup berbuat kebaikan. Yang kedua, saya ulang, di ayat ke-17 dia menyedikitkan tidur di malam hari karena untuk beribadah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang ketiga, selalu memanfaatkan waktu sahur, waktu subuh ini untuk memohon ampun kepada Allah. Karena waktu subuh itu waktu yang sangat istimewa, golden time. Sholat sunnahnya seperti seluas langit dan bumi, pahalanya seluas langit dan bumi. Itu baru sunnahnya, belum yang wajib. Maka semua amalan di waktu subuh, amalan yang disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Maka ciri orang takwa itu mereka yang senantiasa menghidupkan, mengisi waktu-waktu sahur dengan ibadah kepada Allah. Ya, bulan logika, sholat duha dan sholat subuh pahiling. Nah, yang keempat di ayat 19-nya Allah kasih tahu ciri orang takwa itu wafi amwali hakul lisaili wal ma'ruf. Dia selalu berbagi dengan harta yang dimilikinya karena ada hak orang lain. Apa itu keluarga, apa itu kerabat, apa itu tetangga yang kurang mampu. Sebelum mereka meminta bantuan kepada kita, kurang bersuti segera memberikan bantuan kepada mereka karena kita tahu bahwa mereka kurang beruntung. Hakul lisaili wal ma'ruf. Yang terakhir, di ayat 80-nya ciri orang takwa itu memiliki keyakinan penuh sepenuh hati bahwa kebaikan yang dikerjakannya dengan niat baik, cara yang baik akan kembali kepada dirinya menjadi bekal perjalanan menuju Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada maaf, tidak ada kekhawatiran. Berbuat baik, niat baik, cara baik akan berbuat kebaikan kepada kita. Dia tidak melakukan itu. Kenapa? Pahalanya disembunyikan. Kan ada kisah begini yang sudah di redaksinya sudah dibikin narasi oleh para penulisnya. Tapi intinya begini, kisahnya di zaman Bani Israil sebetulnya, kemudian diredaksikan dalam sekarang. 3 santri diuji oleh kiainya karena kiainya bilang hidup dunia ini gelap, akhirat itu terang benderang. Santrinya protes, justru di akhirat gelap Pak Kiai, di dunia mah terang, ada matahari, ada bulan, ada listrik segala macam. Akhirat itu gelap. Kemudian dia tanya, apa tesis kamu mengatakan akhirat itu gelap? Di kubur itu gelap Pak, masuk gua itu gelap. Itu gambaran akhirat. Di dunia bakal tidak bisa akhirat gelap. Baik, kalau begitu besok kita pergi ke sebuah gua. Kemudian 3 satunya mengikuti. Silakan
bahwa dunia itu gelap, akhirat itu terang. Masuk kau coba. Tapi syaratnya ya, kamu masuk ke dalam gua ini apabila kamu menginjak sesuatu di dalam gua yang gelap, kamu ambil. Mungkin itu kerikil. Berangkatnya santri yang pertama. Begitu masuk gua yang gelap, dia biasa-biasa, dia menginjak sesuatu, membuat sesuatu ini kerikil, gelap kerikil. Di luar miloba, atau dia sehingga dia dengan tangan kosong lewatnya aja doa itu sampai keluar. Sampai kedua masuk, yang kedua, oh iya ini kerikil, untuk perbandingan aja katanya, dia ambil aja sedikit dalam genggamannya keluar. Santri yang ketiga begitu pegang sesuatu, dia bawa sebanyak-banyaknya, kantong sakunya, saku celananya penuh. Saku bajunya penuh, tangannya penuh, semua yang dia dapat bawa, yang dapat dia masukkan, dia bawa. Begitu keluar, saya kayaknya tersenyum. Coba apa yang kalian bawa? Santri yang pertama, tangan kosong, dan apa buat apa kayak gitu. Tangan satu yang kedua hanya segenggam kecil. Ini katanya. Satu yang ketiga saya bawa banyak ya. Begitu dilihatkan, dia kaget, ternyata itu adalah intan berlian mutiara. Kagetlah santrinya ini. Kalau tahu begini saya bawa semua. Itulah dunia. Di dunia ini Allah sediakan amalan kebaikan dan pahalanya disembunyikan. Pahala sholat kan tertinggal nih. Sampai ada yang bilang, itu sholat baik, udah imam. Ya, semuanya disembunyikan. Tapi begitu masuk akhirat, semuanya diperlihatkan oleh Allah. Surah Qaf ayat 22. Ya, surah ke-50 ayat 22. Tapi bacanya dari ayat 19. 19, 20, 22, 22 sampai 23. Lalu paham, tapi puncaknya bahasanya yang saya maksud ada di ayat 22 surah ke-50 atau surah Qaf ini. Fakasafna, aku bukakan semua kebaikan, semua amalan, semua kejahatan, semua perilaku yang dilakukan terekam rapi, diperlihatkan. Gitu. Ada itu buktinya ada. Zaman Rasul ada seseorang, satu keluarga, suaminya wafat, dimakamkan, Rasulullah dan para sahabat yang lain pulang dari pemakaman, Rasul kembali kepada keluarga duka. Kemudian ditanya, kira-kira barangkali ada wasiat. Hadis Bukhari Muslim panjang ini, redaksinya panjang itu narasi itu ditutup Pak hadis. Kita singkat, nggak ada yang Rasulullah. Barangkali ada wasiat, ada pesan apalah dari suamimu? Enggak ada. Hanya saja ketika sakaratul maut, suamiku bilang, andai kata masih jauh, andai kata semuanya, andai kata yang terbaru. Senyumlah Rasulullah. Kalau bahasa orang, bangja suamimu. Bangga pisan suamimu. Emang apa ya Rasulullah? Apakah kamu tahu suatu waktu suamimu mau ke masjid, mungkin ke Cipaganti, ya, mau ke majelis ilmu, ke tempat pengajian. Di jalan ada seorang yang kelihatannya kesulitan berjalan, mungkin pakai ide. Kemudian datanglah suamimu. Kemudian mau ditanya mau kemana? Mau ke masjid, mau ke majelis ilmu, mau ikut taklim, mau ikut pengajian. Saya akad ya, supaya tidak ketinggalan. Kemudian pakai bahasa sekarang, naik Pak, saya juga mau usaha, naik motor saya, naik mobil saya, kalau sekarang naik. Kemudian ketika sakaratul maut, pahala menolong orang di jalan kebaikan, membantu orang untuk beribadah, mungkin bahasanya sangat spektrum sangat luas, bisa memfasilitasi
memfasilitasi biayanya, memfasilitasi kendaraannya, mengasih konsumsinya begitu. Ya. Diperlihatkan oleh Allah. Ini tempatmu di surga. Kapan? Ketika sakaratul maut. Fakashafna, dibuka. Siapa mau bilang, kalau tahu begini pahalanya, namun jauh lebih sama, ngakon dalam aplikasi nanti dia lebih gede lagi. Maka saya bilang, saya masih jauh, ini makanya sakedul, kayaknya oke, gitu. Ini fakasana, ini tempat. Aku bukan ini pahala kamu membawa orang. Saya bilang, andai kata masih jauh, tentu tempatnya yang lebih tinggi. Satu waktu suamimu dalam keadaan satu riwayat sedang berpuasa, kemudian berbuka, dia hanya punya sedikit sepotong roti dan segelas air berbukanya. Katanya menurut nang pamerek di pengurus DKM Sukadadi. Ya. Begitu mau berbuka, ada seseorang yang datang mengetuk pintu rumahnya. Dia bilang, saya musafir, saya juga belum mendapatkan makanan. Oh, sini. Kita bagi dua. Ini roti kita lupakan aja roti, kalau kita mungkin nasi satu bungkus bagi dua lah. Kita bagi dua nih. Sebetulnya ini katanya dikasih sama Pak Kaswan ini sebetulnya. Oh gitu, ya gitu. Begitu lah berarti. Kemudian mereka menikmati bersama makanan. Ketika sakaratul maut diperlihatkan pahalanya. Ini pahala kamu berbagi makanan dengan temanmu yang berbuka, yang sama-sama lapar. Ini tempatnya di sini. Apalagi memulai ini ke kakek. Aimanya wajib pahala nama. Mulai bagi dua. Saya masih lapar kok nyawakin main bikin kakek. Itu Ali Imran ayat 92. Ya, kali itu ayat 92 atau awal juz ke-4. Lan analul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini tempatnya, ini pahalamu, dan kau mendapatkan fasilitas ini. Apa itu makanya yang begitu? Pakashaf. Nah, akhirat itu terang. Ya. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Andai kata yang terbaru. Satu waktu di musim dingin, karena kalau di Timur Tengah dinginnya dingin kering dan dingin. Ya. Suamimu keluar, begitu keluar kaget ada orang yang kedinginan hanya memakai pakaian biasa saja. Maka suamimu segera balik ke rumah, mengambil mantel yang setahun lalu dia beli. Mantel, jaket, dia keluar, Pak, pakai ini dingin, sehingga orang itu merasa nyaman, terselamatkan, sehingga tidak mati kedinginan. Kemudian diantarkanlah pulang orang itu dengan pakaian yang mantel yang tebal itu. Dia tidak lupa yang mereka saja. Ketika karena sakaratul maut diperlihatkan, ini pahala kamu memberi pakaian yang pantas dan menyelamatkan, menutupi orang, menyelamatkan orang ini. Apalagi itu mah iya kan anu lebaran kamari ngeudeuk keneh. Nah, itu semua dijelaskan bahwa pahala yang kita kerjakan wala ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa la ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Catat rapi, tidak akan ada yang tertukar, diperlihatkan dengan jelas. Fakashafna, dibukakan semua. Akhirat itu terang benderang. Kalau sekarang diperlihatkan, wah canageun jelema teh.
Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Cipaganti, maka setiap bulannya dikasih tunai satu orang satu. Mereka subuh ke sepinu aja. Kalau itu jelas di dunia. Dunia ini gelap. Ya, akhirat itu terang. Maka di akhirat sama tadi. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di Cipaganti, dijamin sembakonya sabulaner. Ya bulan. Buat apa kasar nggak bisa dong? Ya. Nah, orang yang takwa itu dia punya keyakinan. Kanu ayat apa? Ayatnya lupa lagi. Kanu ayat yukinun apa akhirnya itu? Mereka wafil ardi ayatul yukinun. Di dunia ini setiap langkahnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang menjelaskan, mengilustrasikan ilmu dan hidayah. Hidayah dan ilmu agama ini diturunkan oleh Allah, diibaratkan hujan dari langit, turun banyak, kasir, asobah, kemudian menimpa tanah, menimpa. Hujan diibaratkan ilmu, tanah, bumi itu diibaratkan manusia, karena manusia berasal dari tanah. Dan tanah itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis, ada 3 jenis tanah. Ada nakia, ada al-jadid, ada kian. Oh itu ya. Oke. Ada nakia, jadi tanah itu ada al-jadid, ada kian. Sehingga ada anekdot. Ini mah bagus, ini mah tanah suku. Kayak si eta nah itu kan masyarakat satu desa sama saya si eta kan dia dan tidak tanah sengketa. Asali gue jelema eta akhirnya di mana-mana yang beukeun we. Tapi nama pikiran oh eta tidak tanah sengketa. Jadi ada 3 jenis tanah. Nah kita akan melihat kira-kira ini jenis tanah apa. Jadi ada 3 jenis tanah. Nah kita akan melihat kira-kira ini jenis tanah apa ini. Langsung ilustrasikan. Ilmu diserap didapatkan oleh 3 jenis tanah ini. Air hujan itu diterima oleh 3 jenis ini. Hujan diibaratkan ilmu, tanah diibaratkan manusia. Pertama nakia. Nakia itu tanah yang menyerap air, menyuburkan tanaman dan perumputan. Begitu maksud menyebutnya. Ya. Jadi yang menyerap air, menanamkan, menyuburkan tanaman. Tidak kelihatan ada air tidaknya, tapi yang jelas buktinya tanam-tanaman tumbuh subur, rumput tumbuh subur. Inilah orang yang menerima ilmu lewat ajaran Ramadan, karena Ramadan kemarin disebut madrasah, tempat belajar. Dia serap energi Ramadan, dia serap pesan Ramadan, dia pahami pasal Ramadan, kemudian dia amalkan. Qiyamul Lail, tarawih, simbol Qiyamul Lail, tadarus Quran, itu terus diamalkan, dipahami sepanjang hidupnya. Nah itu namanya nakiyah, menyerap air, menyuburkan tanaman-tanaman. Artinya dia pahami pesan Ramadan, kemudian diamalkan Ramadan. Kalau dalam kehidupan manusia, ilustrasi kami berikutnya. Ini jenis orang, ustaz, kiai, ajengan yang telaten mengajar santri-santrinya. Gak kelihatan ilmunya ya, ibu sederhana belajar tata cara sholat, pikir-pikir ibadah, kita diajarkan ke santri-santrinya, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita telaten belajar agama dari mereka. Ya.
Tapi namun sinah pidato tenang. Karena dia bukan orator. Dia mampu membangun, mengisi spiritual orang-orang yang belajar kepadanya. Inilah yang telaten mengajar, membimbing umat, membimbing para santri mengenal ajaran Islam. Yang kedua, jenis ajadib. Dia tidak menyerap air, tapi menampung air. Begitu. Ini sejenis balong, ini sejenis danau, ini sejenis waduk, ini sejenis bendungan. Air ini ditampung, didistribusikan, menggerakkan turbin jadi listrik, mengairi sawah menjadi subur, dipakai membersihkan, memakai mandi, segala macam itu dari ajadib. Nah, kelompok ini tidak memiliki, tidak bisa menyuburkan, tidak bisa menyuburkan tunas, tidak bisa menghadirkan santri yang militan, tapi dia bisa memberikan pencerahan kepada banyak orang. Maka saya menyebutkan jenis ini para pembaling, para akademisi, begitu, para intelektual, para peneliti. Dihasilkan ilmu, dia rumuskan, dia sistematiskan, kemudian dia distribusikan, dipahami oleh banyak orang. Tapi dia tidak memiliki santri militan. Kalau ilmunya dipahami oleh orang. Yang ketiga namanya fitnah, tanah yang kering tandus. Kalau datang hujan, longsor, banjir. Kalau musim kemarau, kering kerontak. Ini kelompok orang. Kalau datang Ramadan, ramena beakadai. Namun taraweh panggulanan kan saputi. Kan itu nanti karena. Namun lebaran beli baju panggulanan. Pangalusna jeung panghebona. Beres Ramadan tuh panghebona. Tapi kalau begini lumayan juga. Kalau kelompok ini terame. Itulah jenis, maka Rasul menyebutnya kelompok ini dengan bahasa Rasul, banyak orang yang berpuasa tapi temenang naon tidak puasa naon. Ya, jenis namanya ki'an. Dia tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air. Itu namanya ki'an. Nah, kita kan di kelompok mana ini kita ini? Ya, paling tidak kita ada di kelompok yang kedua, yaitu nakiyah sama ajadib. Yang kita minimal nakiyah lah, kita bisa menyerap, menyuburkan amalan dalam diri kita dan keluarga kita. Kalau kita ajadib, kita bisa menyerap dan sistematis, menjadikan teori, mendistribusi kepada banyak orang. Itu kita lihat mulanya. Itu ahli ilmu. In kuntum ta'lamun, dasarnya Al-Baqarah 184. Ya, ahli takwa, ahli ilmu. Yang ketiga sekarang tema kita yang adalah ahli syukur. Ya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, menjadi ahli syukur. Baik. Ya. Syukur itu makna dasarnya adalah terbuka. Lawan syukur adalah kufur, artinya tertutup. Maka kita mengenal istilah kafir. Kafir itu menutup. Maka kita mengkafir, artinya menutupi atau menghindar. Itu kafir. Jadi lawan kufur itu dari sisi bahasa bukan mukmin, bukan muslim, Pak. Maka atas dasar ini barangkali ada sebagian tempo hari sempat dimunculkan untuk menggunakan istilah non muslim. Karena kita pun dianggap kufur dalam teologi mereka. Jadi seseorang dikatakan kufur kenapa? Menutup diri dari kebenaran. Gitu. Ya. Jadi kufur itu pada dasarnya menutup diri dari kebenaran. Dikasih tahu, nggak mau, itu kufur. Gitu aja.
Apa dasarnya? Oke. Lawan kufur adalah syukur. Maka Al-Quran Ibrahim ayat 7 yang sudah kita hafal, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Begitu. Syukur itu berhadapan dengan kufur. Apa cirinya orang itu ahli syukur? Ya, apa cirinya? Kalau kita memiliki kompetensi ahli syukur, ya. Ahli takwa 5 ada ya, ahli ilmu soheh bukhari 3 indikatornya. Nah, sekarang apa indikatornya ahli syukur? Ya. Yang pertama ada 3 juga. Ada dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Imam An-Nawawi juga mendokumentasikan hadis ini dalam salah satu kitabnya Riyadhus Shalihin, agak ke belakang ini. Apa? Jadi saya lupa. Tapi itu bukan di dalam Riyadhus Shalihin. Para penulis yang lain menulis istilah dengan judul, mereka memberikan judul merawat kunci surga. Kesini hadis dia. Dan saya menempatkan ini parameter atau indikator ciri-ciri orang ahli syukur. Apa kata Rasul? 4 ciri ahli syukur. Yang pertama, afsus salam, menebarkan kedamaian. Jadi sama dengan mana yang pertama. Jadi kalau kita ahli syukur, kenapa kamu ibadah? Bukan karena ingin surga, karena bukan takut neraka, tapi saya mensyukuri nikmat Allah. Maka saya ingin membuat kebaikan, mendamaikan, menebarkan kedamaian kepada setiap orang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu luar biasa ibadahnya. Ketika ditanya kenapa melakukan semua itu, apakah nggak boleh aku menjadi abdan syakur, menjadi orang yang ahli syukur? Maka Rasul menjadi kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu dalam bahasa Rasul. Ini ceritanya kan begini. Ceritanya hadis ini asbabun nurunnya begitu. Dari sahabat Abdullah bin Salam. Setelah menjadi muslim, dia adalah ahli kitab, dia ilmuwan, dia literasi di Madinah, yang membaca kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Dan dia menemukan keyakinan Muhammad itu utusan Allah dalam membaca. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam ini orang yang menyambut kedatangan Rasul di Madinah. Padahal dia masih ahlul kitab, masih Nasrani, masih Yahudi. Nah, begitu lihat Rasulullah, kemudian dia melakukan dicek dalam data yang dia miliki, kemudian dia menyimpulkan ini orang-orang yang sangat mensyukuri nikmat Allah. Apa yang dia lakukan? Afsus salam, mendamaikan, menyebarkan kedamaian. Yang kedua adalah silul arham, membangun keakraban. Yang kedua, ciri orang syukur itu senang silaturahim, mensyukuri sehat. Kenapa? Berjamaah, mensyukuri nikmat, nanti banyak bertemu dengan banyak orang. Mumpung sehat, disyukuri nikmat. Sehat sampean, kondisi sehat. Kenapa? Mensyukuri nikmat. Hujan, nggak ada masalah. Dia bersyukur, jadi membuka diri. Nah, maka yang pertama afsus salam, menebarkan kedamaian. Yang kedua silul arham, membangun keakraban dengan semua orang.
karena dia bisa akan menerima kebenaran datangnya dari siapa, tidak menutup diri. Yang ketiga, ini yang paling sering kali dipakai oleh kita, apa itu? At-imu to'am, berbagi untuk mengenyangkan teman-teman. Maka kita suka muncul bahasa yang ketiga ini yang paling populer. Pak Dedi, oh saya jadi apa? Deputi keuangan. Iya, Pak Dedi syukuran anak. Di orang pas ada yang syukuran, teh isinya teh nyambung. Nah, ayah hadis, nah pakai tumpeng ayah apa? Al-imu to'am. Ya, kata Rasul, beri makan. Al-imu to'am, beri makan, kenyangkan perut teman-teman. Begitu. Nah, kita hadis yang ketiga diterjemahkannya. Jadi kalau ada orang mendapatkan karunia nikmat, pasti jawabannya pada tawasalna tidak syukuran. Nah, bahasa kita syukuran teh isinya teh nyatu. Identik gitu. Padahal itu hanya sebagian. Nah, yang keempat, shollu wa nasniyam. Salat ketika orang lain sedang tidur, maka Rasul pun menjaga sholat malamnya sampai basah sejadahnya di tempat sholatnya dengan air mata, menangis sedikit lupa sampai bengkak-bengkak. Ditanya oleh Aisyah sama Bilal, ya Rasulullah, nah gitu tadi, bukankah kunci surga sudah di tangan, tiket surga sudah didapat, sudah dijamin? Kenapa lo kia-kia tadi? Lu dicipakan tadi gitu tadi. Padahal marahnya nampak satu nanti ke surga satu lalu. Apa kata Rasul? Apakah tidak boleh? Aku menjadi abdan syakur, jadi hamba yang pandai bersyukur. Jika kan ada orang marah, ya kenapa kasar syukuran anak? Syukur no? Dia pun dia ibadah sudah syukuran. Kan kita kan begitu. Syukuran ibadah. Pakai dalil deh, pakai dalil dong. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, sebentar lagi nih kita akan laksanakan Idul Adha. Ayo buktikan. Ramadan mengajarkan, substansi Ramadan mengajarkan agar kita empati terhadap orang yang lapar, merasakan rasa lapar seperti orang yang sering kelaparan. Idul Adha mengajarkan kepada kita untuk mengajak kenyang orang yang lapar. Begitu makanya disunahkan sebelum Idul Adha, sebelum berangkat sholat Idul Adha, untuk tidak makan minum. Makanya disebut dengan saumul mimbar, puasa sampai selesai khutbah Idul Adha. Mungkin kalau pakai bahasa Cipaganti, pakai bahasa Cipaganti ini bikin daging tekadahan. Ya. Afsus salam. Apa kita orang yang bersyukur atau tidak? Apa cirinya? Menyebarkan kedamaian. Yang kedua, silul arham, membangun keakraban dengan semua orang. Yang ketiga, at-imut to'am, dia sering berbagi makanan dengan orang yang lapar. Kenapa ada Jumat berkah di masjid-masjid ini? Begini, yang di masjid tidak semuanya orang miskin, orang kaya, pengusaha. Tapi kenapa dikasih makan? Posisinya sebagai tamu Allah. Seperti orang berangkat haji, dijamin makanan. Kenapa dikasih? Tidak semuanya berangkat haji itu ada orang kaya, orang kaya. Tamu Allah. Jadi kenapa disediakan makanan? Boleh kami menikmati? Boleh. Kenapa? Bukan untuk orang yang tidak mampu, bukan, untuk semua tamu Allah. Karena mereka telah berkunjung ke rumah Allah. Mereka tahu, silakan.
Itu aja masalah. Ya. Nah, ada yang berbagi kadang mensyukuri nikmat rezeki, menyebarkan kedamaian, menjadi aktivis segala hal. Untuk apa? Agar orang mendapatkan selamat apa? Mensyukuri saya sehat, mensyukuri ilmu, mensyukuri kemampuan. Maka Rasul menyebutnya afsus salam, silul arham, aqimu ta'am. Setelah itu shollu wan nasuni. Mensyukuri kita masih bisa beribadah. Kalau 4 poin ini terjaga, apa dia hadis? Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga tanpa testing. Amin. Itu bagi yang ahli syukur. Punya jabatan, jabatannya untuk membuat orang mendapatkan kenyamanan. Punya kedudukan, membangun keakraban semua kehidupan ini. Untuk apa? Mensyukuri. Betul. Nah, ini ciri ahli syukur. Ada berapa? 4. Silul arham, absus salam, silul arham, aqimut ta'am, shollu wan nasu niyam. Bila 4 poin ini dijaga, apa kata Rasul? Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Saya menerjemahkannya, masuk surga tanpa testing. Ini bagi ahli syukur. Apa cirinya? Selama Ramadan kan begitu, ya. Kita ada silaturahim, kita berbagi makanan, kita sholat malam. Ternyata sholat malam itu menjadi ciri dari semua hamba-hamba. Kayak terkepot. Ya. Ini mengenai syukur tadi. Ini kebetulan